Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum mukminin dan mukminat, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah karramakumullah. Hari ini tanggal 19 Maret tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Artinya hari ini hari yang ke-19 kita berpuasa Ramadan. Besok tanggal 20 Ramadan, berarti besok malam kita masuk ke tanggal 21 Ramadan. Diingatkan kembali kepada jamaah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau membiasakan diri beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, berarti mulai tanggal 21 Ramadan, mulai malam besok. Itu tegas perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan petunjuk Al-Quran. Iktikaf lebih dahulu dari ibadah-ibadah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah punya sejarah panjang. Sebelum ada pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail, itu sudah ada iktikaf. Bahkan Baitullah itu dipergunakan untuk orang-orang yang iktikaf dan sholat. Makanya hendaknya jangan kita lupakan. Arti jangan kita lupakan, jangan kita biarkan berlalu. Kita melibatkan diri. Saya tidak berani mengatakan harus, tapi kita berupaya melibatkan diri untuk ikut iktikaf mulai malam 21 Ramadan sampai akhirnya. Tentu terutama di masjid Muhammadiyah, karena ini disebutkan di putusan tarjih. Ya, lebih otentik ini dari persoalan jahar dan sir basmalah di awal salat jahar. Makanya jangan kita lewatkan iktikaf ini mulai besok malam di masjid, ya, di masjid, ya. Ya, baik ya, masjid mana, pokoknya masjid. Ya, wa antum ma'akifuna fil masajid, kata Nabi, tempat iktikaf itu di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dan menerima ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah terhormat, ada pengajian singkat kita pada kesempatan ini. Tema yang banyak dibicarakan di Ramadan, terutama di paroh kedua terakhir Ramadan, itu sering dibicarakan. Tema doa, tidak asing bagi kita tema doa. Agaknya sudah kita dengar
Penjelasan tentang doa itu mulai dari A sampai Z. Tapi sebenarnya ada satu yang terlewatkan oleh kaum mukminin mulai dulu sampai sekarang. Setahu saya ada yang terlewatkan sepanjang pengamatan saya. Ada yang terlewatkan, yakni keadilan dalam berdoa. Jadi dalam berdoa juga perlu adil. Apa yang kita maksud? Nah, sebelumnya disampaikan bahwa ada doa yang tidak pernah kita lupakan, mendoakan orang. Agaknya sepakat kita mengatakan kita tidak pernah melupakan mendoakan orang tua kita. Seberapapun usia kita sekarang, mendoakan orang tua kita itu enggak pernah kita lupakan. Bukan hampir tidak pernah, tapi pasti tidak pernah dilupakan. Rabbighfirli wali walidayya sampai seterusnya. Dan itu diajarkan kepada kita semenjak kita kecil. Tapi pertanyaannya, seberapa kali kita mendoakan anak dan keluarga kita? Ini yang saya maksud dengan keadilan dalam berdoa itu. Kenapa kita kaitkan dengan keadilan? Kan ada penegasan Allah di surat An-Nisa ayat 11 di bagian akhirnya, bukan di awal. Kalau di awal yusikumullahu fi auladikum, sampai kita baca kepada terus sampai kepada abaukum wa abnaukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a abaukum. Ada terpakai dalam bahasa kita aba. Kalau bahasa Minang asli, ya, bahasa Minang asli terpakai aba. Bahasa Minang asli itu kalau sekarang tentu adanya di kampung-kampung. Kalau perlu kampung itu belum ada pendatang ke situ, itu akan asli bahasanya. Tapi kalau sudah bercampur, ya, di Masjid Taqwa ini di pasar enggak kena asli bahasa Minangnya lagi. Ya, ini ingin saya buktikan. Contohnya, saya ke Padang tahun 1981, kuliah di Fakultas Syariah Muhammadiyah di Masjid Taqwa ini. Tapi sebelum kuliah, saya tinggal di masjid di Pegambiran. Di tahun 1981, Pegambiran itu termasuk terpencil untuk ukuran Padang. Kenapa? Harus jalan kaki 1,5 kilo baru sampai ke sana. Sebelumnya nggak sampai oto, nggak sampai mobil ke situ. Saya tinggal di situ, asli. Saya sebelum ke Padang nggak bisa bahasa Minang, ya. Lalu saya harus waktu. Ya, diameter rumah. Ya, mau ada 3 menit lagi. Lalu di sana ada orang panggil aba, ya saya ringkas. Ada panggil aba ke ayahnya dan aba ke kakeknya. Ya, ini menunjukkan bahwa aba itu ke atas. Ketika kita menyebut abaukum ayahmu, wa abnaukum anakmu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu enggak bisa mengetahui dekat ke siapa. Kita ini dekat ke ayah atau dekat ke anak? Kata Al-Quran tidak bisa. Karena ayahmu kamu lahir, karena kamu anakmu lahir. Nah, kaitannya dengan keadilan tadi. Ketika kita berdoa untuk ayah, berarti perlu juga berdoa untuk anak supaya imbang. Apa doa untuk ayah? Biasa kita ketahui. Tapi doa untuk anak, ini yang kita bacakan tadi, surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 74. Kalau perlu juzuknya juzuk ke-19. Juzuk ke-19 surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 74. Di sana ada firman Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi prakteknya menurut saya begini, Rabbana Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina. Untuk ayah kita langsung Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baru balance, baru imbang. Kalau enggak kita tidak adil. Penjelasan tentang doa itu apa yang terkandung di sini, di situ insyaallah ketika ada kesempatan berikutnya akan saya sampaikan. Luar biasa. Yang jelas yang perlu kita ingat, ketika kita mendoakan ayah kita, juga kita mendoakan anak dan keluarga kita. Doa untuk ayah kita la raiba fi, sudah biasa. Doa untuk anak dan keluarga kita di Quran, di surat Al-Furqan ayat ke-74. Sekali lagi, harus kita adil, dan ke atas kita berdoakan, ke bawah pun kita doakan. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.